Halo semuanya, selamat datang di panduan visual kita kali ini. Hari ini kita bakal bahas tuntas satu topik yang pastinya ditunggu-tunggu. Cara meningkatkan produksi sawit secara alami. Yuk kita lihat gimana caranya pelan-pelan lepas dari ketergantungan bahan kimia dan beralih ke metode alami yang pastinya bikin panen sawit kita makin melimpah. Nah, pernah nggak sih kepikiran, kenapa ya produksi sawit kita kayaknya segitu-gitu aja, stuck, padahal rasanya udah habis bertonton pupuk kimia. Pasti bikin frustrasi banget kan? Udah kasih asupan maksimal, pohonnya malah pelit buah. Nah loh, ini tuh semacam alarm buat kita kalau kita butuh sedikit ubah mindset dalam ngurus kebun. Biar nggak bingung, ini nih peta jalan yang bakal kita bahas. Pertama, pondasi kesuburan tanah alami. Terus, memaksimalkan nutrisi pupuk organik. Ketiga, teknik perawatan penentu panen. Lanjut ke menjaga kelembapan dan pH. Dan yang terakhir, kesalahan fatal petani sawit yang sering banget kejadian. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Pondasi kesuburan tanah alami alias kunci kesehatan akar. Gini ya, kuncinya tuh ada di tanah. Tanah yang sehat itu syarat mutlak, nggak bisa ditawar kalau mau sawit produktif. Kalau tanahnya subur, akar sawit otomatis bakal kuat banget dan nyedot nutrisi dengan maksimal. Nah, gimana caranya? Kita harus menghidupkan lagi tanahnya pakai bahan organik. Teman-teman bisa pakai kompos, pupuk kandang yang benar-benar udah matang, atau tandan kosong sawit. Oh ya, jangan lupa tuh pelepah bekas sawit. Susun aja di sekitar piringan pohon jadi mulsa. Ini ampuh banget buat ngunci unsur hara dan nahan air biar nggak gampang menguap pas cuaca lagi panas-panasnya. Sekarang, coba perhatiin dua hal ini. Sering banget kita pakai herbisida berlebihan kan? Padahal asli deh, itu tuh ngerusak kebun dari dalam. Herbisida berlebih bisa ngebunuh mikroorganisme baik yang sebenarnya lagi kerja keras nyuburin tanah kita tiap hari. Mendingan kita tanam yang namanya legume cover crop atau tanaman penutup tanah jenis kacang-kacangan. Tanaman ini tuh ibarat pahlawan. Selain jaga struktur tanah biar nggak rusak kena hujan, dia juga otomatis ngikat dan nyuntikin nitrogen alami langsung ke tanah kita. Keren kan? Jadi, kalau kita rajin dan disiplin ngebangun pondasi tanah tadi, hasilnya bakal kelihatan banget. Tanah bakal jadi jauh lebih gembur, akar sawit tumbuh subur dan bebas bergerak, terus nutrisi yang kita kasih nggak akan gampang lari ke bawah air hujan. Ujung-ujungnya apa? Pastinya, produksi panen kita nggak akan naik turun drastis, tapi jadi jauh lebih stabil sepanjang tahun. Lanjut ke bagian kedua, memaksimalkan nutrisi pupuk organik untuk pemupukan jangka panjang. Bicara soal pupuk organik, ini tuh ibarat investasi jangka panjang buat kebun kita. Dia pelan-pelan memperbaiki tekstur tanah sambil terus ngasih nutrisi tanpa maksa si pohon. Pilihan pupuknya banyak kok. Ada pupuk kandang fermentasi, kompos, abu janjang, tandan kosong, sampai pupuk hayati. Manfaat jangka panjangnya luar biasa. Tanah jadi subur terus, kantong lebih aman karena hemat biaya pupuk kimia, mikroba tanah makin aktif, dan yang paling ditunggu-tunggu, buah sawitnya jadi jauh lebih padat dan berat. Tapi ingat, sebagus apapun pupuknya, bakal percuma kalau cara pakainya salah. Nah, ini aturan mainnya. Teman-teman wajib meletakkan pupuk secara melingkar di area piringan sawit. Aturan emasnya, jangan pernah meletakkan pupuk terlalu dekat atau malah nempel di pangkal batang pohon. Rutinin aja 2-4 kali setahun, biar sawit kita nggak pernah kehabisan nutrisi buat terus berbuah. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, teknik perawatan penentu panen, ngebahas rutinitas biar sawit kita makin produktif. Gini, perawatan rutin itu penentu utama seberapa melimpah panen kita nanti. Ada 4 langkah wajib nih. Pertama, pangkas pelepah. Pelepah tua yang udah kering itu wajib dipotong, biar energi pohon fokus ngegedein buah. Plus, sinar matahari bisa masuk maksimal, dan panennya juga gampang. Habis dipangkas, baru deh kita masuk langkah kedua, pemupukan. Lanjut langkah ketiga, bersihin gulma biar nggak rebutan makanan. Dan terakhir, langkah keempat, pastikan kontrol hama dan penyakit secara teliti. Balik sebentar ke soal pemupukan tadi, soalnya ini krusial banget. Waktunya harus pas. Kapan tuh? Pas awal musim hujan, waktu tanah masih cukup lembab. Tapi, tolong dicatat tebal-tebal ya. Jangan pernah mupuk pas lagi hujan deras. Kalau dipaksa pas cuaca lagi ekstrim, pupuk mahal yang udah ditabur bakal luncur semua ke bawah aliran air ke parit. Sayang banget kan? Nah, buat urusan kontrol hama dan penyakit, gerak cepat itu segalanya. Kita harus jeli ngecek kebun. Ada nggak daun yang tiba-tiba kuning? Muncul bercak aneh nggak di daunnya? Atau mungkin ada ulet dan jamur di pangkal batang? Semakin cepat kita sadar dan beresin masalah ini di awal, semakin kecil juga kerugian yang harus kita tanggung nanti. Kita pindah ke bagian keempat,
Menjaga kelembapan dan pH buat stabilitas lingkungan sawit. Sawit itu sebenarnya agak sensitif loh sama stres lingkungan. Dia suka banget kondisi tanah yang stabil. Biar kelembapan tanahnya pas, manfaatin lagi tuh mulsa dari pelepah yang udah kita potong tadi. Jangan pernah biarin permukaan tanah terlanjang tanpa penutup. Tapi ingat ya, kita juga harus bikin sistem parit drainasi yang bagus. Ini soal keseimbangan. Tanahnya harus lembab, tapi nggak boleh sampai ada genangan air yang malah ngerusak sistem perakaran. Satu lagi musuh terselubung buat penyerapan nutrisi, keasaman tanah. Kalau habis ngecek pH tanah berkala ternyata kondisinya terlalu asam, tenang, nggak usah panik. Solusinya simple dan efektif banget. Tamburin aja kapur dolomit. Dolomit ini bakal langsung ngenetralin pH tanah. Nah, kalau pH-nya udah balik netral, akar sawit bakal bangun dan makin aktif. Imbasnya, penyerapan pupuk jadi super maksimal dan pohon kita bebas dari stres berkepanjangan. Sekarang bagian kelima. Ini penting banget. Kesalahan fatal petani sawit, ngebahas mitos dan kebiasaan buruk. Yuk kita patahin mitos menyesatkan yang bilang, makin banyak pupuk, makin bagus. Kesalahan pertama, kasih pupuk asal banyak. Pikirnya biar cepat panen besar, faktanya dosis berlebihan malah membakar dan ngerusak akar muda, bikin pupuk kebuang sia-sia. Lanjut kesalahan kedua, jarak tanam yang terlalu rapat di awal. Pas pohonnya makin gede, mereka malah nutupin satu sama lain dan rebutan sinar matahari. Kebun jadi terlalu lembab dan gampang banget ngundang masuknya penyakit jamur. Masuk ke kesalahan ketiga dan keempat yang seringnya masalah kelalaian fisik. Jarang bersihin pelepah tua itu bukan cuma bikin kebun kelihatan kumuh. Pelepah kering itu ngehambat pertumbuhan buah dan malah jadi sarang asyik buat tikus atau hama lainnya. Terus kesalahan keempat, cuek sama kondisi tanah. Tanah dibiarin keras dan miskin organik. Gimana akarmu tembus coba? Akibatnya, sawit kita jadi males-malesan dan lambat banget berbuahnya. Dan ini dia kesalahan fatal yang kelima. Telat mengatasi hama. Kalau kita nunda-nunda tindakan saat hama udah kelihatan, siap-siap aja ngadepin kenyataan pahit. Produksi kebun bisa anjlok drastis dalam waktu singkat. Dan tandan buah sawitnya jadi kecil, ringan, dan nggak ada bobotnya. Kerja keras berbulan-bulan bisa hancur cuma gara-gara telat gerak beberapa minggu aja. Sebagai pengingat dari semua obrolan kita hari ini, ada pepatah keren dari Mbak Visioner nih. Sawit produktif bukan cuma soal pupuk. Tanah yang sehat dan perawatan yang benar adalah kunci panen melimpah. Kalimat ini menyimpulkan semuanya dengan pas banget. Suksesnya kebun kita itu butuh metodologi yang menyeluruh. Gak bisa cuma ngandalin satu karung pupuk ajaib doang. Nah, berbekal wawasan baru ini, ada satu pertanyaan penting buat Anda. Udah siap belum nih buat berhenti buang-buang uang beli bahan kimia berlebih dan mulai ngebangun kebun sawit yang produktif serta berlimpah secara alami? Ingat loh, kesuburan sejati itu dimulai dari tanah di bawah kaki Anda. Terima kasih udah menyimak panduan visual kita kali ini dan selamat mempraktekkannya langsung di kebun Anda.